dihina-hina, dicaci maki 10 tahun wera baper biasa wae ya toh. Pemerintahan saya tidak membangun infrastruktur. Dan kalau dilihat di ruangan ini, catatan sejarah tidak sedikit infrastruktur yang saya bangun dalam provinsi, kabupaten, kota, jalan rakyat, desa itu lebih banyak. Dan bukan hanya jalan, kami bangun energi 2 kali lipat. Kemudian transportasi, lihat darat, laut, udara. Utang kita semalam udah drop. APBN kita kuat waktu itu. Kemudian alutsista sudah. Seorang sopir asal Papua bersama netizen ramai membantah pernyataan SBY soal infrastruktur. Fakta lapangan disebut tak sejalan dengan narasi lama. Kau dengar baik-baik buat para pembenci Bapak Jokowi dimanapun Anda berada. Ini langsung kebenaran dari akan terungkap di negeri masyarakat. Oke. Ya. Ini jalan ini di era Bapak SBY Sorong di 2013. Saya sebagai seorang sopir atau driver dari Teminabuan sampai ke kota Sorong itu masih setengah mati kawan-kawan. Dan setelah dibangun Bapak Jokowi di 2016 kita sudah memiliki jalan yang cukup bagus. Ini jalanan ini arah Sorong ke Teminabuan. Dulu sering sekali kita bermalam teman-teman ya. Bahkan sampai 3-4 hari kita harus di jalan bermalam dengan penuh lapar. Bahkan sulit sekali kita memiliki akses jalan yang bagus. Bahkan jaringan internet pun tidak pernah ada ketika di era Bapak SBY. Kenapa kami sangat bangga dengan kinerja nyata Bapak Jokowi yang telah bangun tanah kami di Papua. Kami sangat bersyukur teman-teman ya, memiliki seorang presiden yang membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sesungguhnya. Karena kami masyarakat di Papua merasakan kemerdekaan sesungguhnya itu hanya di era Bapak Jokowi. Dan di era-era sebelumnya kami sebagai masyarakat di Papua hanya dijadikan anak tiri. Bahkan hasil tambang kami, hasil alam kami dikeruk dan diambil dibawa ke Jawa. Dan kami di Papua hanya mendapatkan harapan palsu semata, tidak pernah mendapatkan yang semestinya. Kalian para pembenci Bapak Jokowi bahas soal hutang, sedangkan hutang di era sebelum Bapak Jokowi pun sudah ada, dari mulai era Soeharto bahkan sampai di era Megawati dan era SBY. Tapi kenapa akses pembangunan jalan di tanah Papua atau Indonesia ujung timur tidak pernah ada? Dan kami sebagai masyarakat Indonesia ujung timur sangat bahagia karena kinerja nyata dari Bapak Jokowi memberikan kami jalan yang layak, fasilitas bagus. Memang sebelumnya sudah ada jalan teman-teman ya, karena di situ ada transmigrasi dulu di SP1 sama SP2 atau di distrik Mosfaren. Itu di Teminabuan memang sudah ada. Kalian bilang Bapak Jokowi bangun jalan karena Mukruk Mas. Yang kalian tahu itu Papuanya tambang privat. Yang saya ceritakan ini dari Sorong Selatan sampai ke Teminabuan. Dan kalian tidak pernah tahu, hanya tahu katanya. Kalau kalian pengen tahu, datang ke Papua, maka kalian akan tahu kenyataannya. Jadi stop sudah. Kalian cuma hanya tahu omong kosong belaka, tapi tidak pernah tahu kenyataannya. Dan saya ingatkan kembali, kalian suruh saya hapus video tentang pembangunan Bapak Jokowi di tanah Papua. Kalian mau bayar saya uang 3 juta, lebih baik saya kehilangan akun daripada saya harus menjual sebuah kebohongan. Ya, saya tidak pernah mau, karena saya bukan tipe orang munafik. Jadi intinya buat para sahabat-sahabat Bapak Jokowi, jangan mudah kita percaya dengan hasutan-hasutan di luar sana. Karena orang-orang itu hanya cuma tahu bicara, mereka tidak pernah datang ke tanah Papua. Dia punya batang hidung pun tidak pernah kami lihat. Dan Bapak Jokowi memberikan kami di tanah Papua cenderamata yang sungguh luar biasa.
yaitu Jembatan Merah atau biasa orang tuh sebut Jembatan Jokowi, yang sangat gagah megah. Bahkan kami di sini sebagai masyarakat Papua sangat bangga memiliki presiden yang terbaik seperti Bapak Jokowi, dan kami selalu menyuarakan kebahagiaan. Dan buat Bapak Jokowi, semoga engkau di tanah Jawa semoga sehat selalu. Kami masyarakat di Papua sangat berharap engkau bisa kembali lagi ke tanah Papua agar bisa melihat kinerja nyatamu. Saya harus mengatakan bahwa nampaknya gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Sangat disayangkan ya, yang katanya SBY seorang negarawan kembali membuat tuduhan yang brutal kepada Bapak Joko Widodo. Bapak SBY mengatakan bahwa gerasi yang diberikan kepada Antasari oleh Presiden Jokowi waktu 2017 yang lalu itu bermuatan politis, sehingga kemudian hal itu menjatuhkan nama besar keluarga SBY dan juga keluarganya. Jadi yang namanya putusan gerasi yang diberikan di 2017 tadi, ada 4 poin penting yang harus diketahui oleh semua orang. Poin yang pertama adalah pertimbangan dari Mahkamah Agung yang menilai bahwa banyak kejanggalan dalam kasus tersebut, sehingga kemudian Mahkamah Agung sendiri yang merekomendasikan untuk mengurangi masa penahanan, ya, artinya putusan yang tadinya 18 dikurangi menjadi 12 tahun. Kemudian yang kedua, Antasari mengklaim ada rekayasa yang dilakukan di tahap penyidikan sampai dengan tahap persidangan. Salah satu yang paling penting yang saat ini sudah diketahui orang banyak adalah hilangnya barang bukti. Apa yang hilang? Yang hilang adalah baju Nazarudin. Kalau nggak salah namanya Nazarudin Zulkarnain, yang bajunya hilang di proses hukum tersebut. Kan ini kejanggalan yang sangat luar biasa. Tentu yang namanya Antasari bisa mengajukan gerasi dengan adanya kejanggalan-kejanggalan seperti itu. Dan yang ketiga teman-teman, Wapres Yusuf Kala dan juga Menteri Hukum dan HAM waktu itu namanya Bapak Yasona Lauli kalau nggak salah, itu menilai banyak kejanggalan juga yang terjadi dalam kasus tersebut. Seperti Mahkamah Agung ya, penilaian-penilaian yang kita lihat sebagai masyarakat biasa pun sudah jelas sangat bisa melihat hal tersebut. Dan yang terakhir teman-teman, yang nomor 4, dengan diberikannya gerasi kepada Antasari Ashar, ya, dengan adanya gerasi tersebut, Antasari bisa terbebas dari status bebas bersyarat dan wajib lapornya, dan kemudian bisa mengajukan yang namanya rehabilitasi. Tentu yang namanya masyarakat Indonesia mempunyai hak hukum yang sama, karena hukum tidak memandang siapapun, dan kedepannya mudah-mudahan teman-teman, yang namanya prinsip dasar daripada hukum yang mana ini pertama kali diajarkan loh, ketika menjadi seorang calon sarjana hukum, tentu diajarkan yang namanya lebih bagus membebaskan 1000 penjahat berkeliaran di luar sana ketimbang harus menghukum satu orang yang belum tentu bersalah. Nah, inilah yang kemudian dilupakan oleh aparat penegak hukum dengan adanya kepentingan-kepentingan politik, yang mana kedepannya kita mengharapkan, ya, sangat mengharapkan bahwa yang namanya hukum harus menjadi panglima dan tidak bisa diganggu-gugat, apalagi diintervensi oleh yang namanya kekuasaan, sehingga kemudian negara kita bisa bebas dari yang namanya kesewenang-wenangan. Alah baper, sandiwara, drama. Sampean ki Pak Jokowi dihina-hina, dicaci maki 10 tahun wera baper biasa wae.